Selamat datang di channel Nabla Education. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas lagi soal latihan OSN IPA, khususnya bagian yang fisika ya, untuk jenjang yang SMP. Nah bagi teman-teman, soal ini saya ambil dari soal lomba Top Cop yang diadakan oleh Universitas Gadjah Mada ya. Dan soal ini tersedia di internet, jadi teman-teman silahkan cari saja soal untuk arsip lomba Top Cop UGM. Jadi nanti tidak ada pertanyaan soalnya dapat dari mana dan sebagainya ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan topik mekanika ya. Kalau kita bicara mekanika itu di sana ada gerak, kemudian ada gaya dan usaha, energi dan sebagainya. Nah, kita akan bahas beberapa soal yang berkaitan dengan materi atau topik tersebut. Kita akan mulai dari soal yang pertama ini ya. Jadi ini adalah soal tentang grafik gerak ya. Kita baca dulu soalnya. Perhatikan grafik berikut. Sebuah benda P dan Q bergerak lurus ke utara dengan kelajuan ditunjukkan pada grafik di atas ya. Kemudian P dan Q bergerak mulai dari posisi yang sama, maka P dapat menyusul Q setelah menempuh jarak titik-titik. Oke, kita perhatikan untuk grafiknya ya. Di sini P itu punya grafik miring seperti ini, sedangkan grafiknya di sini adalah grafik kecepatan dan waktu ya. Maka karena dia itu kecepatannya berubah dan semakin cepat, jelas P ini melakukan gerak lurus berubah beraturan ya, atau kita kenal dengan GLBB. Sedangkan grafik Q itu grafiknya lurus ini mendatar ya, horizontal, sehingga nilai kecepatannya tidak berubah. Selamanya dia akan 20. Maka Q ini jelas grafiknya adalah geraknya adalah gerak lurus beraturan atau GLB ya. Kalau GLB itu gerak dengan kecepatan konstan. Nah, perhatikan di sini yang diminta adalah kelajuan P dapat menyusul Q setelah menempuh jarak berapa meter ya. Jadi kasusnya adalah P akan menyusul Q. Nah, kalau dia mulai dari posisi yang sama ya, misalkan P dan Q-nya mula-mula di sini. Ini P sama Q ya, bareng-bareng. Karena dia di posisi yang sama. Dari soal sudah dikatakan seperti itu. Kemudian Q itu kecepatan awalnya ya, kecepatannya nggak berubah, tapi dia mulai dengan kecepatan 20. Sedangkan P mulai dengan kecepatan 12. Ya maka otomatis Q akan duluan ya, di saat-saat awal Q akan duluan. Tetapi P ini geraknya dipercepat ya, semakin lama kecepatannya semakin tinggi. Maka masuk akal jika nanti P akan menyusul Q ya. Jadi misalkan P-nya akan menyusul Q di sini. Nah, kita gambar misalkan, nah posisi ini, maka P dan Q-nya jauh, jaraknya sama lagi. Kita misalkan S ya di sini. Nah berarti supaya P dapat menyusul Q, syaratnya adalah jarak yang ditempuh oleh P itu harus sama dengan jarak yang ditempuh oleh Q ya. S itu simbol untuk jarak. Oke, kemudian kita lihat jarak yang ditempuh oleh P. P itu geraknya GLBB, maka jaraknya adalah, kita tahu persamaannya, yaitu V0 kali T dipercepat berarti plus setengah dikalikan A T kuadrat karena dia GLBB. Sedangkan jarak yang ditempuh oleh Q karena geraknya GLBB berarti tinggal V kali T aja ya. Untuk Q geraknya GLBB, maka kecepatannya V, kemudian waktunya T, maka jaraknya V kali T. Nah, untuk Q V-nya udah diketahui. Untuk P V0-nya udah diketahui yaitu 12, tetapi di sini kita belum tahu nilai percepatannya atau percepatan A ini. Nah, maka langkah berikutnya adalah kita mencari dulu nilai A-nya itu. A itu percepatan ya, mencari nilai A untuk P. Ya, kita tinggal menggunakan persamaan A itu sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Ya, karena kita tahu grafiknya ya. Nah, delta V-nya berapa nih? Perhatikan, untuk P itu mulainya dari 12 sampai ke 20, dia butuh waktu 4 detik. Ya, kita gunakan data yang ada. Ya, teman-teman perhatikan nih, mulainya 12, kemudian sampai ke kecepatan 20, dia butuh waktu 4 detik. Berarti untuk delta V-nya itu berarti 20 dikurang 12, kemudian waktunya adalah 4. 20 dikurang 12 itu 8, 8 dibagi 4 itu berarti 2 ya. Maka percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan benda P atau percepatan P ya. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan ini. V0-nya adalah 12, berarti 12 kali T, kemudian ditambah dengan setengah, dikalikan A-nya itu 2, sudah kita hitung. T-nya kita belum tahu, kita tulis saja T kuadrat sama dengan V-nya itu untuk Q, V-nya adalah 20, T-nya kita belum tahu. Nah, kita akan mencari nilai T-nya dulu. T itu waktu ya.
Oke, kita coret 2-nya di sini habis ya. Maka kita pindahkan ini 12T ditambah dengan T kuadrat itu sama dengan 20T. Atau 20T-nya kita pindah ke kiri. Jadi T kuadrat ditambah 12T dikurang 20T itu sama dengan 0 ya. Berarti ini T kuadrat dikurang 8T sama dengan 0. Ingat, ini persamaan kuadrat ya, kita faktorkan atau langsung kita bagi dengan T juga boleh karena T-nya yang 1 0 atau difaktorin aja ya. Jadi T minus 8 sama dengan 0. Nah, kalau sudah ketemu bentuk seperti ini, maka kita bisa tahu nilai T-nya, yaitu yang pertama kita dapat dari yang depan ini. T sama dengan 0 ya, untuk yang depan itu sama dengan 0, kemudian untuk yang belakang ini. Jadi T minus 8 sama dengan 0, maka T-nya sama dengan 8 sekon. Nah, dapat ya 2 nilai T. Tapi yang 0 ini nggak masuk akal. Kenapa? Karena T sama dengan 0 itu berarti mereka belum mulai bergerak. Maka ini tidak kita pakai ya, tidak memenuhi. Berarti yang kita pakai T-nya sama dengan 8 sekon. Nah, jadi kalau pertanyaannya kapan P akan menyalip Q, jawabannya adalah 8 sekon. Tetapi di sini yang ditanyakan bukan kapannya, tetapi di mananya ya, atau jaraknya. Maka kita tinggal masukin kembali ke persamaan SP ini. Ya, kita masukkan ke sini lagi, ke SP. Jadi SP, atau nanti teman-teman masukkan ke SQ juga boleh, karena sama ya. Nanti kita cek dua-duanya, harusnya jawabannya sama. Jadi SP-nya berapa? V0 kali T plus setengah AT kuadrat. V0-nya itu 12. Kemudian waktunya udah kita temukan 8. Ditambah dengan setengah. Kemudian A-nya itu 2. Waktunya di 8 kuadrat ya. Karena T-nya 8. 12 kali 8 itu berarti 96. Ditambah dengan ini 2-nya dicoret, 64 ya. 8 kuadrat itu 64. 96 ditambah 64 berarti 160 meter ya. Maka P-nya dapat menyalip Q setelah menempuh jarak 160 meter. Jawabannya yang B ya. Atau kita pakai SQ. Kenapa boleh pakai SQ? Karena jarak P dan jarak Q-nya sama ya. Jadi kalau mau menggunakan SQ tinggal V kali T. Nah, V-nya di sini, V-nya yang punya Q jadi 20, kemudian waktunya sama dengan 8. 20 kali 8 sama dengan 160 meter ya. Jauh lebih mudah kalau menggunakan yang Q. Maka jawabannya sama, yaitu yang D. Oke ya, itu untuk soal yang pertama ya. Jadi topiknya tentang GLB dan GLBB serta analisis grafik ya. Semoga bisa dipahami untuk soal pertama ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia soal berikutnya. Soal yang kedua ini adalah soal tentang gaya dan hukum-hukum Newton ya. Tentunya sudah dipelajari juga, teman-teman yang ikut OSN harus sudah belajar materi ini karena ini materi yang basic dan pokok ya, yaitu tentang gaya dan hukum Newton. Oke, kita baca soalnya untuk soal yang kedua ini. Perhatikan gambar, ya, ini ada gambar balok bermassa 10 kg ditarik ke kanan dengan gaya F, kemudian permukaan lantainya itu kasar, maka akan memunculkan gaya gesek yang nilainya Fg di sini ya. Kemudian deskripsi soalnya adalah sebuah balok bermassa 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton ke kanan dan timbul percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Maka besar koefisien gesek permukaan lantai tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi yang diminta adalah besar koefisien gesek ya, atau koefisien gesek itu simbolnya adalah mu ya, bentuknya seperti ini. Karena ini bendanya bergerak berarti ini mu K. Namanya koefisien gesek kinetis ya, karena ada dua nanti, ada mu S statis dan mu K yang kinetis. Oke, di sini kita akan menggunakan konsep yang pertama adalah tentang hukum Newton. Karena di sini ada percepatan, maka kita gunakan konsep hukum Newton atau hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton. Tentunya sudah sangat paham semua dengan persamaannya, yaitu sigma F atau sigma gaya atau resultan gaya itu sama dengan M kali A kan. Nah, sigma F-nya di sini adalah gaya yang menggerakkan dikurangi gaya yang menghambat ya. Berarti yang menggerakkan adalah F nih ke kanan ya, nanti dia akan punya percepatan ke kanan dikurangi dengan gaya geseknya Fg sama dengan M kali A. Kita masukkan angkanya. F-nya 50 dikurang dengan Fg, kita belum tahu nilai Fg-nya, sama dengan masanya 10, kemudian nilai A-nya
Diketahui di soal 2 ya, 2 meter per second kuadrat ini. Jadi oke, kita agak loncat ke bawah di sini. 50 dikurang Fg itu sama dengan 20. Berarti dapat ya nilai Fg-nya otomatis sama dengan 30 Newton. Nah, kita dapat nilai dari gaya geseknya. Ini belum selesai karena kita akan mencari nilai koefisien geseknya. Nah, kita akan dapatkan dari sini. Gaya geseknya 30 Newton. Kemudian persamaan untuk gaya gesek F gesek itu kan sama dengan mu K dikali dengan gaya normal ya. Gaya normalnya dapat dari mana? Nah, gaya normalnya di sini nih. Bendanya punya gaya berat W dan punya gaya normal ke sana N ya. Kalau kita gambar ini namanya diagram bebas gayanya atau free body diagramnya. Nah, gaya normal di sini untuk kasus ini nilainya sama dengan gaya beratnya. Jadi N sama dengan W ya. Untuk kasus yang seperti ini ya. Perhatikan karena nilai N tidak selalu sama dengan W. Kalau kasusnya berbeda, nilai N-nya juga akan berbeda. Oke, jadi nilai N-nya sama dengan W itu massa dikalikan percepatan gravitasi. Berarti sama dengan 10 dikali 10. Sama dengan 100 Newton. Nah, nilai N-nya sama dengan 100 Newton. Masukkan ke sini. Gaya geseknya itu 30 Newton. Kemudian mu K-nya kita akan cari. Gaya normalnya 100 Newton. Berarti 30 dibagi 100 itu sama dengan mu K. Atau ini kita coret nolnya 1, 3 dibagi 10. Berarti mu K sama dengan 3/10 atau 0,3. Nah, mu K ini nggak punya satuan ya. Maka jawabannya adalah C. Ya, oke ya, seperti itu. Di video ini kita bahas 2 soal ini dulu. Kalau teman-teman tertarik membahas soal-soal lagi seperti ini, silakan sampaikan di komentar dan ingin topik apa yang mau dibahas. Nanti kita akan usahakan topik tersebut yang akan dibahas ya. Oke, terima kasih yang sudah melihat dan menyaksikan video ini. Semoga video yang singkat ini ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Teman-teman yang ingin menyaksikan video-video tentang OSN IPA SMP, nanti linknya, playlistnya saya sertakan di deskripsi. Silakan teman-teman bisa cek dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan belajar. Oke, seperti itu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.